warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kita berjumpa lagi bersama channel Cinta Sinetron. Sebagai biasa kita akan membahas sinopsis utaran yang akan tayang di TV kesayangan Anda, khususnya untuk tayang pada hari ini. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, saya berharap Anda untuk bersedia menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen, serta menekan tombol belnya supaya Anda tidak tertinggal episode berikutnya. Kepada Anda yang setia dan sudah terbiasa menonton video, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda panjang umur, sehat lahir batin, serta dimudahkan rezekinya, anak-anaknya sehat, kuat, dan cerdas, rumah tangga harmonis. Bagi Anda yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya yang baik, kaya, dan soleh. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, saya doakan rumah tangganya harmonis, mudah-mudahan segala usahanya lancar dan cita-citanya tercapai. Selamat menyimak. Film.com. Sinopsis utaran episode 231 yang tayang di NTV. Segera tayang di TV kesayangan Anda. Menceritakan tentang sebelum masuk ke ruang sidang, Yopi mendekati Ica dan berkata, "Ibu, saya benar-benar jahat. Saya adalah putra terburuk di seluruh dunia." Yopraj menangis di kaki Ica. "Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah melakukan hal yang kotor, menyakiti hatimu. Saya tahu tidak ada yang bisa memaafkanku. Inginkah ibu memaafkanku sekali saja? Sekali lagi saya pastikan kepadamu, saya akan menjadi putra yang baik. Inginkah kamu memberikanku kesempatan untuk berjalan di jalan yang benar?" Yopraj kemudian berdiri dan memasuki ruang pengadilan. Yopraj melakukan ini hanya untuk menggoyahkan hati Ica dalam kesaksian untuk Mukhtar. Sidang pengadilan kasus Mukhtar dan Yopraj pun dimulai. Ica diminta berdiri di tempat saksi. Ica mengatakan yang sebenarnya meskipun sulit. Dia bersumpah melihat sendiri saat Yopraj berusaha memperkosa Mukhtar. Seorang pengacara menyudutkan Ica dengan mengatakan bahwa Ica dibesarkan di rumah keluarga Thakur. Tentu saja dia membela Mukhtar yang notabene-nya adalah cucu dari Tuan Thakur. "Memang benar, Mukhtar telah seperti putriku sendiri, namun Yopraj adalah putraku, darah dagingku," jawab Ica sambil menangis. Giliran Mukhtar yang berdiri di tempat saksi, pengacara bertanya kepada Mukhtar, "Mengapa kamu pergi menemui Irfan di hotel pada jam 8 malam? Apa tujuanmu?" "Saya dan Rupran belajar di kampus yang sama. Kami adalah teman." Apa benar yang saya dengar? "Kalian adalah teman." Seorang perempuan pergi ke hotel bersama temannya. Malam itu Yopi ia menelepon dan menyuruhku datang ke hotel. "Apa yang terjadi selanjutnya?" "Dia membawaku naik ke lantai 3. Mukhtar mulai menangis. Pengacara kembali mendesak Mukhtar untuk mengatakan apa yang terjadi setelah itu. Mukhtar menjawab, "Berkali-kali saya berusaha untuk keluar, namun dia menghentikanku." "Dia pasti telah menyentuhmu. Di bagian mana dia telah menyentuhmu? Apa yang ingin kamu ketahui? Kamu tahu semua yang terjadi." "Saya pikir dia adalah temanku. Saya hanya ingin menemui seorang teman. Apa salahku?" Polisi kemudian datang menangkapnya. "Ini bukan salahku," jawab Mukhtar. Tanpa saya berdoa agar persidangan Mukhtar berjalan lancar, dia berdoa di kuil tempat Wisnu tinggal. Dia juga membuat janji bertemu dengan Tuan Ratore di sana. Tanpa saya menghampiri Tuan Ratore dan berkata, "Kamu tidak berubah sedikit pun. Kamu bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan. Bisa kita bicara di suatu tempat?" Pada saat yang sama, Meti juga berdoa di kuil untuk kasus yang sedang dihadapi Mukhtar di persidangan. Tanpa saya berkata kepada Tuan Ratore, "Nasib buruk saya kembali setelah bertahun-tahun, namun tidak bisa berada di tengah putriku dalam masa sulitnya. Saya hanya bisa berdoa di kuil. Semua orang ada untuknya sekarang. Seluruh keluargamu, Nyonya Ica. Saya juga ingin pergi ke sana, namun kamu bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan, jadi saya datang ke sini dulu."
Tapasa menceritakan betapa paniknya Tej setelah Canda kembali. Dia yakin kalau Tej sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Tapasa kemudian melihat Meti, dia mengira Meti adalah Ica. Tapasa meneteskan air mata. Tuan Ratore bertanya, apa-apa? Tapasa melihat ke arah Meti. Tuan Ratore memberitahu dia adalah Meti, putri dari Nyonya Ica. Wajahnya sama persis dengan Nyonya Ica, namun dia sangat membenci ibunya. Tapasa terkejut mendengar ucapan Tuan Ratore. Tuan Ratore kemudian bertanya, apa ada yang ingin kamu sampaikan pada Mukta? Berikan manisan itu kepada seluruh keluargaku, namun jangan katakan ini dariku atau mereka tidak akan pergi. Tidak akan ingin menyentuhnya. Kemudian apa yang harus saya katakan pada mereka? Saya pergi ke kuil untuk mendapatkan manisan persembahan ini. Tidak ada yang akan mentertawakanmu. Katakan saja kamu pergi ke kuil berdoa untuk putrimu. Tidak bisakah kamu melakukan ini untuk putrimu? Tuan Ratore mengambil manisan itu dan berkata, jagalah dirimu. Telepon saya jika kamu butuh bantuan. Yopi mendekati Ica ketika jaksa agung meminta waktu 1 jam untuk memutuskan hasil persidangan. Yopi berkata kepada Ica, Ibu, kamu adalah ibuku. Ibu, terima kasih karena bayanganmu tidak pernah mendekati masa kecilku. Lihat apa yang kamu berikan kepadaku dari ketidakhadiranmu itu, borgol, pengadilan, dan sekarang mungkin penjara. Ica menangis mendengarkannya. Lebih baik tidak punya ibu daripada punya ibu sepertimu. Pernahkah kamu berpikir mengapa putramu, suamimu, dan keluargamu tidak ada untukmu? Saya beritahu kamu karena kamu tidak menghargai dan tidak peduli dengan orang-orang yang menyayangimu. Kamu ingin darah dagingmu dihukum, kamu ingin mengirimmu ke penjara. Sejak kecil hingga sekarang saya sama sekali tidak punya ibu. Demikianlah guys, sinopsis utaran episode 131 yang akan segera tayang di TV kesayangan Anda. Terima kasih Anda telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.